Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Timnas Indonesia U19 belum mendapat kepastian di mana program pemusatan latihan mereka akan dilanjutkan, setelah TC di Jakarta rampung pada tanggal 23 November mendatang. PSSI sudah menyatakan bahwa Timnas U19 harus kembali melakukan TC di luar negeri. Selain karena fasilitas dan lebih aman, di luar negeri juga Timnas U19 akan diuji tim-tim berkualitas. Belanda sempat masuk nominasi untuk tujuan TC Timnas U19, namun batal. PSSI kini membidik Spanyol sebagai negara tempat dilaksanakan TC lanjutan Desember nanti, namun belum mendapat konfirmasi. Jika Spanyol kandas, Korea Selatan pun tak masalah dijadikan pilihan. Pelatih Timnas U19, Shin Tae-yong, juga pernah mengatakan bahwa dirinya sangat ingin untuk membawa Garuda Muda melakukan TC di sana. Namun, rencana cadangan harus tetap disiapkan PSSI jika memang TC luar negeri sulit diwujudkan karena sedang pandemi virus corona. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, sudah punya rencana lainnya. Ada plan C, kalau tidak bisa keluar kami tetap di Indonesia, kami akan cari sparring partner yang kuat, kan ada tim senior yang bisa. Tak adanya Sope Liga 1 sebagai kompetisi profesional yang harus tertunda hingga awal 2021 mendatang membuat banyak pemain yang berkompetisi di dalamnya tergiur untuk bermain di turnamen antar kampung, Tarkam. Arema FC menegaskan bahwa manajemen klub tidak akan bertanggung jawab terhadap pemainnya yang ikut dalam turnamen sejenis. Selain untuk menjaga kondisi, para pemain yang mengikuti Tarkam memang bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Pemain Arema FC, yang sudah libur aktivitas tim sejak tanggal 30 Oktober lalu, tampak terlihat bermain dengan tim amatir di kampung halaman masing-masing. Mengomentari kemungkinan para pemainnya tidak hanya sekadar berlatih dengan tim amatir, tapi mengikuti turnamen Tarkam, General Manager Arema FC, Rudi Widodo, menegaskan pihaknya tidak akan bertanggung jawab terhadap potensi ancaman cedera yang bisa saja dialami para pemain karena terlibat dalam pertandingan Tarkam. Saya sudah menyampaikan kepada tim pelatih, kami tidak bisa melarang pemain ikut Tarkam ketika libur seperti ini. Tapi, jika sampai mereka mengalami cedera saat Tarkam, itu bukan menjadi tanggung jawab klub. Apa yang disampaikan General Manager Arema FC itu cukup beralasan. Mengingat ada beberapa kasus cedera yang cukup parah menimpa pemain profesional ketika nekat untuk mengikuti Tarkam. Para pemain yang berkompetisi Sope Liga 1 2020 tidak memiliki agenda resmi karena kompetisi masih vakum dan akan dilanjutkan Februari tahun 2021 mendatang. Kebanyakan dari mereka memutuskan pulang kampung dan berlatih secara mandiri, begitupun para pemain Persebaya Surabaya. Namun, ada satu hal yang cukup menjadi momok bagi klub dan jajaran pelatih, yaitu turnamen antar kampung alias Tarkam. Beberapa turnamen Tarkam sudah terselenggara di beberapa daerah yang tak jarang merekrut pemain Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, melarang keras pemainnya mengikuti pertandingan yang berada di level amatir tersebut. Saya sudah mengimbau kepada seluruh pemain Persebaya untuk tidak ikut Tarkam. Kalau hanya latihan di kampung tidak apa-apa. Tapi, kalau diundang seseorang ikut Tarkam, itu jangan. Sejauh ini, belum diketahui apakah memang ada pemain bajul ijo yang diam-diam menerima tawaran bermain di turnamen Tarkam. Namun, ajang tersebut cukup berisiko untuk pemain profesional sekelas Liga 1. Aji menyinggung bahwa bermain di turnamen Tarkam bakal menurunkan wibawa pemain Persebaya yang berstatus sebagai pemain profesional. Sebab, sangat mungkin mereka mendapat olok-olok dari penonton karena rela turun kasta. Arema FC selangkah lagi mendapatkan striker baru untuk lanjutan Sope Liga 1 pada Februari tahun 2021. Manajemen tim Singoedan memang belum menyebutkan identitas sang pemain. Meski begitu, ada satu clue yang diberikan. Penyerang tersebut tidak berasal dari Brasil seperti pemain asing sebelumnya. Sang striker sudah mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih Arema, setelah menyaksikan cuplikan video yang diberikan oleh agennya. General Manager Arema, Rudi Widodo mengatakan, striker ini yang jelas bukan dari Brasil. Kami berikan clue jika dia berasal dari Asia atau Australia. Kami sudah berikan video kepada pelatih. Carlos de Oliveira menganggap karakter mainnya cocok. Selain itu, penyerang ini masih berusia muda. Jadi secara tenaga, masih bisa terus berkembang.
Dari informasi yang didapat, penyerang baru Arema FC ini memiliki postur jangkung, yakni di atas 190 cm. Dia memiliki gaya bermain sebagai target man. Manajemen Arema FC sebenarnya sudah rindu memiliki striker bertipikal target man layaknya Christian Gonzalez pada musim tahun 2013 sampai tahun 2017. Striker baru yang akan didatangkan Arema nanti disinyalir memiliki karakter bermain yang berbeda. Postur jangkung membuatnya punya keunggulan pada bola-bola atas. Sementara itu, tugas mengacaukan pertahanan lawan lewat kecepatan dan skill akan diserahkan kepada pemain lokal seperti Dedik Setiawan atau Kusedia Hariyudo. Borneo FC bertekad menjadi klub yang lebih profesional dengan memiliki fasilitas lengkap milik sendiri. Pengelola klub yang menjadi kebanggaan masyarakat Samarinda itu pun sering bertukar pikiran dengan pengelola klub Malaysia, Johor Darul Takzim. Kedekatan Borneo FC dengan JDT setidaknya terlihat dari komunikasi pemilik Pesut Etam, julukan Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin, dengan pemilik JDT, Tunku Ismail Idris. Perjalanan JDT yang berliku telah mencapai titik di mana kehadiran dan prestasi mereka mengilhami banyak orang, termasuk Nabil Hussein yang ingin membangun Borneo FC menjadi lebih sukses lagi. Kami sepakat jika JDT mengilhami Borneo FC untuk membangun sebuah tim yang sukses. Tidak ada perjalanan yang lancar, tapi kami harus yakin bisa melakukan yang terbaik. JDT memang dikenal sebagai klub yang begitu profesional di Malaysia. Fasilitas klub, mulai dari tempat latihan hingga stadion yang menjadi markas, memperlihatkan betapa profesional pengelolaan klub Liga Super Malaysia itu. Keinginan Nabil Hussein membangun timnya menjadi lebih baik makin terbakar. Dimulai dengan unggahan Nabil di story Instagram mengenai kesuksesan yang diraih JDT. Beckham Putra Nugraha siap bekerja ekstra demi bisa mempertahankan tempat di skuad Timnas Indonesia U19 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan secara virtual, hingga tanggal 14 November. Setelah TC virtual tersebut, para pemain bakal kembali dikumpulkan di lapangan dengan TC digelar di Jakarta. Beckham yang membela Persib Bandung sejauh ini menjadi langganan Timnas U19 di setiap TC. Sebelumnya adik dari Gianzola tersebut juga mengikuti TC Timnas U19 di Kroasia, dan tampil di beberapa laga uji coba, baik sebagai pemain pengganti, ataupun dimainkan sejak menit awal di lini sentral tim. Beckham paham bahwa tidak mudah untuk dirinya menembus skuad final Garuda Muda. Namun, Beckham sudah memasang target tinggi, yakni membantu Timnas U19 merasakan gelar juara pada event yang bakal diikuti. Semoga saya bisa mempertahankan posisi bahkan meningkatkan kemampuan. Target bersama Timnas pasti semua pemain punya. Juara menjadi ambisi terbesar saya. Semoga, amin. Shin Tae-yong, pelatih Timnas U19, masih melakukan bongkar pasang pada susunan skuad Timnas U19. Pelatih asal Korea Selatan itu juga telah mencoba beberapa nama pemain Indonesia keturunan Eropa. Cause it's playing in my head every word that you said, I ain't worked it out yet.